Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B di sini akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tugas Project Based Learning dari mata kuliah Teknologi Pangan. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Najwa Maisa, saya sendiri, lalu ada Kailarti Azhara, lalu Nur Aini Nadifa Khairunisa, Salma Yahya, dan Ratu Alifia Manjalati. Produk yang kami angkat di sini adalah yogurt. Yang pertama di sini adalah langkah-langkah pembuatan yogurt, yaitu diawali dengan pemanasan. Tahap pemanasan dilakukan dengan cara memindahkan susu yang ada di dalam flowmeter ke dalam tangki pemanas dan dilakukan pemanasan dengan suhu 55 derajat Celcius. Suhu ini dijaga agar tetap stabil dan melakukan pengadukan. Saat melakukan pengadukan bertujuan supaya gumpalan lemak yang ada ikut terlarut. Selanjutnya dilakukan homogenisasi. Tahap homogenisasi ini menggunakan suhu 55 derajat Celcius dan menggunakan tekanan 150 atm selama 25 menit, tergantung dari banyak atau tidaknya yogurt yang akan diproduksi. Dalam proses homogenisasi ini berfungsi sebagai memperkecil globula lemak atau memecah lemak yang menggumpal. Selanjutnya dilakukan pasteurisasi. Pasteurisasi ini dilakukan sama seperti pemanasan, yaitu memanaskan susu kembali dalam tangki pemanas yang telah disterilisasikan dengan air panas, kemudian dialirkan susu dari alat homogenisasi menggunakan selang. Namun yang membedakan adalah pada tahap pasteurisasi ini menggunakan suhu yang lebih tinggi dibandingkan pada tahap pemanasan pertama. Penaikan suhu ini dapat dilakukan dengan cara menambah panas dari bagian luar tangki, sehingga pada saat pemanasan ini dilakukan susu akan meningkat. Yang keempat, dilakukan penurunan suhu. Panas diturunkan hingga suhunya 45 derajat Celcius. Penambahan kultur dilakukan pada suhu tersebut untuk membuat lemak dan kandungan dalam susu tercampur. Penurunan suhu ini dilakukan di tangki pemanas dengan mengaliri air air dingin di bagian luar tangki, seperti diselimuti dengan air dingin. Selanjutnya adalah pencampuran kultur. Pencampuran kultur dilakukan di dalam tangki pemanasan tadi. Pencampuran kultur ini dilakukan pada saat suhu susu di dalam tangki sudah dingin atau 45 derajat Celcius. Pencampuran kultur ini dilakukan pada saat suhu dingin atau suhu 45 derajat agar kultur tidak rusak. Lalu yang keenam adalah proses inkubasi. Proses inkubasi dengan cara susu dimasukkan ke dalam tangki yang berbeda, yang berada di dalam ruang inkubasi menggunakan selang. Setelah itu didiamkan dengan suhu 30 derajat Celcius dengan RH 80-90. Tahap inkubasi ini dilakukan selama 16 jam. Tahap selanjutnya adalah pencampuran gula. Setelah dilakukan inkubasi, kemudian dipindahkan ke dalam alat sir pump. Alat ini berfungsi untuk mencampurkan susu dengan bahan tambahan yaitu gula. Penggunaan alat ini adalah dengan cara memindahkan susu ke dalam sir pump, lalu dimasukkan gula, kemudian tunggu hingga beberapa menit, kemudian hingga homogen. Lama waktu pencampuran tergantung banyaknya yogurt yang digunakan. Selanjutnya adalah pencampuran pewarna. Yogurt dipindahkan ke tangki homogenisasi untuk diberikan pewarna dan perasa. Umumnya, pemberian pewarna dan perasa dilakukan dengan menambahkannya ke dalam yogurt dan dilakukan pengadukan hingga warna merata ke seluruh yogurt. Pencampuran dianggap merata apabila warna yang tampak di permukaan yogurt tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya adalah pemindahan ke tangki filling. Setelah pemberian warna dan rasa, maka yogurt yang telah jadi akan dipindahkan ke dalam tangki filling seperti yang ada pada di gambar di layar. Gunanya pemindahan yogurt ke dalam tangki filling ini adalah untuk mempermudah proses filling yogurt ke dalam botol kemasan karena bagian bawah pada tangki filling ini berupa keran yang dapat dibuka dan ditutup sehingga saat proses filling dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah pemeriksaan dan pelabelan QC. Pemeriksaan
Label oleh QC dilakukan setelah yogurt dimasukkan ke dalam kemasan. Kemasan yang diperiksa adalah tanggal kadaluarsanya tercetak jelas. Kemasan botol diperiksa labelnya terletak dengan benar, kemudian label tidak berlubang, label tidak terlipat, botol tidak kotor bagian luar dan bagian dalam, botol tidak berlekuk di sisi bagian botol, dan tutup botol tertutup rapat. Lalu yang terakhir adalah penyimpanan. Yogurt disimpan dengan memasukkan ke dalam kardus atau pengemas sekunder terlebih dahulu, lalu dipindahkan ke dalam gudang penyimpanan dengan suhu 4-8 derajat Celcius sebelum dikirimkan. Tujuannya adalah untuk disimpan dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dengan suhu dingin ini adalah supaya yogurt tetap terjaga kondisinya sebelum dikirimkan. Selanjutnya ada bahan-bahan pembuatan yogurt. Yang pertama ada susu. Susu merupakan bahan pangan dengan kandungan gizi yang lengkap karena mengandung sumber energi seperti protein, lemak, dan mineral. Susu juga yaitu cairan putih bergizi yang disekresikan oleh kelenjar susu mamalia betina. Jenis susu antara lain ada susu segar, susu murni, susu pasteurisasi, dan susu steril. Yang kedua ada susu skim. Susu skim ini susu yang kandungan lemaknya telah dikurangi hingga di bawah batas minimal yang ditentukan. Susu skim mengandung zat makanan dari susu, kecuali lemak dan vitamin yang larut dalam lemak. Selanjutnya ada yogurt plain. Yogurt plain Biocool mengandung bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus yang dapat digunakan sebagai starter dalam proses fermentasi. Yogurt dibuat melalui proses fermentasi oleh bakteri asam laktat atau Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Bakteri asam laktat akan menghidrolisis gula susu laktosa menjadi asam laktat. Yang keempat ada mikroorganisme. Jenis mikroorganisme yang biasanya digunakan dalam pembuatan produk yogurt sebagai starter yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Selain kedua jenis bakteri ini, ada beberapa jenis bakteri yang juga dapat digunakan untuk memproduksi yogurt. Salah satunya bakteri Lactobacillus plantarum. Penelitian oleh Akbar tahun 2016 menunjukkan bahwa penggunaan 4% starter Lactobacillus plantarum 30%, Streptococcus thermophilus 35%, dan Lactobacillus bulgaricus 35%, menghasilkan produk yogurt dengan kualitas yang baik dan dapat diterima oleh panelis. Penambahan bakteri probiotik pada yogurt berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, menjaga keseimbangan mikrobiota usus, serta bermanfaat untuk kesehatan tubuh lainnya. Bakteri probiotik menguntungkan bagi saluran pencernaan karena dapat meningkatkan keseimbangan mikroflora usus dan mampu bertahan hidup dalam keasaman lambung sehingga dapat menepati usus dalam kuantitas yang cukup besar. Bakteri probiotik yang ditambahkan juga menentukan tekstur dan rasa yogurt. Bakteri Lactobacillus bulgaricus yang ditambahkan dalam yogurt dapat mengurangi zat-zat beracun dalam tubuh sehingga dapat menstimulasikan secara efektif fungsi lambung dan usus kecil. Selanjutnya, ada dampak teknik pengolahan pembuatan yogurt pada kualitas nutrisi dan kesehatan. Yang pertama itu ada dampak pada kualitas gizi, pada kadar protein, pada proses fermentasi untuk menghasilkan kadar protein yang baik, bakteri yang paling baik digunakan untuk memfermentasi susu adalah Lactobacillus bulgaricus karena protein yang dihasilkan jauh lebih rendah yaitu 0,0017% bila dibandingkan dengan starter lain yang hampir sama jumlahnya yaitu di atas 2%. Hal itu disebabkan kandungan protein turun akibat fermentasi asam laktat karena mikroorganisme yang aktif dalam fermentasi. Yang kedua, pada kadar lemak, pada proses fermentasi akan terjadi penurunan kandungan lemak. Hal ini disebabkan selama fermentasi, lemak akan dihidrolisis menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana. Hidrolisis trigliserida oleh enzim lipase akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Pada proses fermentasi, untuk menghasilkan kadar lemak yang baik, bakteri yang paling baik digunakan untuk memfermentasi susu adalah starter kombinasi.
karena menghasilkan kadar lemak yogurt jauh lebih rendah, yaitu 0,30%, dibandingkan dengan starter lain, yaitu di atas 0,30%. Yang ketiga, itu ada kadar laktosa. Yogurt lebih mudah diserap oleh dinding usus manusia, sehingga dapat dikonsumsi oleh golongan orang yang tidak tahan laktosa, karena kandungan laktosa susu telah turun akibat fermentasi menjadi asam laktat dan meningkatkan nilai gizi susu itu sendiri yang disebabkan mikroorganisme yang aktif dalam fermentasi. Pada proses fermentasi untuk menghasilkan kadar laktosa yang baik, bakteri yang paling baik digunakan untuk fermentasi susu adalah S. thermophilus karena menghasilkan kadar laktosa jauh lebih rendah, yaitu 1,90% dibandingkan dengan starter lain, yaitu di atas 1,90%. Yogurt yang berkualitas baik adalah yogurt yang memiliki kadar protein, kadar lemak, dan kadar laktosa yang lebih rendah dibandingkan bahan dasar pembuatannya, yaitu susu sapi. Selama proses fermentasi, kadar protein, kadar lemak, dan kadar laktosa dalam yogurt akan menurun. Selama proses fermentasi, bakteri aktif melakukan proses proteolitik dan lepolitik menjadi substansi yang bisa dimanfaatkan bakteri, misalnya energi. Pada mekanisme perubahan tersebut, biasanya akan menghasilkan air dan secara otomatis konsentrasi protein, lemak, dan laktosa dalam produk fermentasi akan menurun. Lalu selanjutnya yaitu ada dampak bagi kesehatannya. Beberapa dampak yogurt bagi kesehatan yang ditimbulkan oleh bakteri asam laktat dalam yogurt yaitu yang pertama, mengatasi laktosa intoleran. Laktosa intoleran ini merupakan kondisi di mana usus tidak dapat mencerna dan menyerap laktosa secara sempurna. Tanda atau gejalanya setelah minum susu adalah diare, mual, muntah, dan gejala sakit perut lainnya. Bakteri asam laktat dalam yogurt dapat menguraikan laktosa susu menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan galaktosa, sehingga tubuh mudah mencerna dan menyerap susu. Yang kedua yaitu menyeimbangkan sistem pencernaan. Bakteri dalam yogurt akan menjaga keseimbangan flora normal usus sehingga dapat memperbaiki dan menyempurnakan fungsi pencernaan. Selain itu, yogurt juga memiliki daya antibiotika yang dapat menghindarkan pembusukan dini dalam usus halus. Yang ketiga yaitu menurunkan kadar kolesterol. Dalam bakteri asam laktat dapat menghasilkan sejumlah asam organik seperti asam propionat dan asam orotat yang berperan dalam penurunan kadar kolesterol. Asam propionat akan menghambat sintesis kolesterol dalam hati dengan cara menekan aktivitas enzim 3-hidroksi 3-metil glutaryl koenzim A reduktase sebagai salah satu pemicu sintesis kolesterol. Kemudian kolesterol dalam tubuh akan diubah oleh bakteri asam laktat dalam yogurt menjadi kosprostanol, lalu akan dikeluarkan bersama tinja. Yang keempat yaitu mencegah kanker. Senyawa yang terkandung dalam yogurt akan memacu sistem pertahanan tubuh, seperti interferon dan sel NK atau natural killer cell, yang akan melawan tumor dan kanker. Yogurt ini akan mengikat dan memindahkan senyawa karsinogen, memproduksi senyawa antimutagenik yang akan menghambat munculnya kanker, dan memproduksi senyawa butirat yang akan menstimulasi penghancuran sel abnormal yang berpotensi menjadi sel kanker. Yang kelima yaitu mengatasi infeksi jamur dan bakteri. Bakteri asam laktat dalam yogurt akan menghasilkan suatu senyawa antimikroba yang disebut bakteriosin, yang akan melawan infeksi mikroba patogen dalam tubuh, seperti infeksi karena jamur Candida albicans dan bakteri Helicobacter pylori. Berdasarkan penelitian, yogurt bekerja sebagai sinergis jika digunakan bersama dengan antibiotik biasa. Lalu yang keenam yaitu kaya kalsium.
Dalam satu gelas yogurt mengandung sekitar 450 mg kalsium. Mineral ini sangat bermanfaat bagi kesehatan kolon. Lalu yang ketujuh yaitu anti diare. Yogurt dapat mencegah aktivitas dan pertumbuhan berbagai bakteri patogen, penyebab gastroenteritis, pemicu penyakit diare. Lactobacillus bulgaricus atau salah satu bakteri yang berperan dalam pembentukan yogurt dapat memproduksi bulgarikan, yaitu antimikroba yang efektif untuk menghambat organisme patogen. Lalu yang terakhir yaitu sumber protein. Satu gelas yogurt tawar mengandung 10-14 gram protein atau sekitar 20% dari kebutuhan protein harian. Proses fermentasi membuat protein mudah dicerna. Asam laktat yang meningkatkan penyerapan mineral membuat yogurt baik dikonsumsi oleh anak dengan gangguan penyerapan di saluran cerna. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Dan berikut adalah dokumentasi dari diskusi kami. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.